Halo, kita jumpa lagi. Kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah tentang kelistrikan atau lighting, ya, khususnya untuk lighting atau bagaimana kita mengenali beberapa jenis atau kategori dari pencahayaan, sumber pencahayaan, ya, buatan maksudnya ya. Jadi di artificial lighting ini kita akan membahas tentang beberapa jenis dari lampu atau sumber cahaya yang buatan artificial. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita seperti di video sebelumnya, saya juga menjelaskan bahwa sebagian besar pencahayaan, sumber pencahayaannya kita itu disuplai pada siang hari oleh sinar matahari. Tapi pada malam hari kita harus membuat sumber cahaya sendiri yang tentunya harus menggunakan artificial lighting, ya, atau pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan ini pasti butuh sumber cahaya karena matahari di situasi malam hari tidak akan muncul. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kira-kira apa saja sebenarnya yang bisa kita pelajari sebelum kita merencanakan sebuah pencahayaan buatan, ya. Salah satu faktor yang harus kita pahami tentunya adalah sumber cahaya tersebut, ya, sumber cahaya. Jadi sumber cahaya yang akan kita berikan pada bangunan kita, ya, bangunan kita pasti nanti akan membutuhkan sumber cahaya yang artificial. Nah, sumber cahaya yang artificial itu kita kenal biasanya bersumber dari lampu, ya, lampu yang digerakkan, disuplai energinya oleh listrik, ya, disuplai energinya oleh listrik. Nah, coba kita perhatikan slide berikut. Saya akan berikan gambaran tentang artificial lighting ini dari sisi berapa jenisnya, ya, jenisnya. Nah, jenis-jenis lampu ini dalam kategori pemunculannya cahaya, ya, penghasilannya cahaya itu kita akan mengenali paling tidak ada 4 kategori ini, ya. 4 kategori ini nanti bisa kalau jenis lampunya bisa macam-macam, tapi secara teknologi mungkin kita mengenali ada 4 kategori ini. Nah, 4 kategori ini antara lain, ya, incandescent lamp, kemudian gas discharge lamp, kemudian fluorescence lamp, kemudian LED yang terakhir, ya, yang LED yang banyak kita gunakan. Mungkin sekarang di tempat Anda juga banyak menggunakan LED ini. Nah, kita bahas yang pertama tentang bacanya gimana itu, incandescent, ya, incandescent lamp. Nah, incandescent lamp ini bahasa gampangnya sebenarnya sih yang kita kenal itu lampu pijar, ya, lampu pijar. Jadi lampu pijar ini cahayanya dihasilkan dari sebuah elemen yang dikasih electrical, jadi sumber arus listrik, kemudian memijar, ya, karena besarnya itu tadi sumber arus listrik yang melalui filamen, maka dia memijar. Ya, memijar ini menghasilkan cahaya. Nah, ini konsepnya yang awal dulu untuk menghasilkan cahaya memang diambil dari hasil pemanasan filamen tersebut, ya. Nah, ini juga menghasilkan cahaya sudah dari awal dulu digunakan awal penemuannya untuk lampu ini, ya. Nah,
karakteristiknya sebenarnya apa sih incandescent lamp nih? Ya, ini karakteristiknya ada beberapa, yaitu emisi cahaya yang dikeluarkan menyebabkan panas. Ya tentu nih, karena basisnya adalah pemanasan dari filamen ya, pemanasan dari filamen, kemudian dia memijar menghasilkan cahaya. Jadi proses pokoknya adalah memanaskan ini. Kalau pemanasan berarti menghasilkan panas ya, akhirnya menghasilkan panas. Ya, panas ini yang yang berakibat bisa memberikan efek pemanasan terhadap lingkungannya ya, terhadap lingkungannya atau ruangnya tersebut. Kemudian daya tahan filamen lampu ya, ada spiral single coil, ada coil ya. Ini istilah teknisnya saja. Suhunya mencapai 2500 sampai 3000 Kelvin, derajat Kelvin ya. 95% energi cahaya yang dipancarkan berupa gelombang inframerah ya, infrared, yang tentunya ini akan menimbulkan panas. Nah, itu yang mengapa lampu pijar ini juga banyak, kalau kita lihat dulu kita melihat untuk memanaskan telur atau memanaskan ruangan untuk anak ayam yang masih kecil-kecil itu biasanya butuh panas, karena tidak pada induknya, tapi ditaruh di tempat kemudian dikasih lampu pijar ini. Nah, ini fungsinya untuk memanaskan ruangan. Kemudian berisi inert gas dengan tekanan rendah ya, ini memang di dalamnya untuk mengkondisikan supaya bekerja dengan baik filamen tersebut, maka harus diberi gas yang tertentu. Nah, ini beberapa lampu dengan jenis ini bekerja dengan teknik seperti ini ya. Beberapa lampu itu bekerja dengan teknik seperti ini. Nah, jadi nanti ada pengembangannya, karena beberapa juga mempunyai kekurangan dan kelebihan ya tentunya. Nah, ini masing-masing lampu punya karakteristik masing-masing. Kemudian luminous efisiensinya 10 sampai 18 lumen per watt. Jadi watt itu energinya yang dikeluarkan untuk menyuplai filamen tersebut. Lumennya itu berarti energi cahaya yang dipancarkan ya. Dengan ketahanan lampu mencapai 1000 jam. Ya, kondisi puncak mencapai 2000. Ya, menurun pasti susut ya, karena kondisi filamen satu saat pasti juga akan susut karena dia material. Kemudian biasanya kalau sudah terlalu lama dia juga gampang putus. Ya, kalau kesenggol gitu lampu pijar kita yang lama bisa putus. Ya, yang kemudian ada jenis lampu, kalau yang tadi lampu pijar seperti ini, ada jenis lampu yang istilahnya gas discharge ya, gas discharge lamp. Nah, ini untuk kepentingan bekerjanya seperti lampu pijar, cuman dia memberi kekuatan dan efisiensi yang mungkin lebih baik dari lampu pijar, yaitu yang biasanya digunakan seperti di gambar itu di taman-taman itu, seperti lampu halogen, HID itu ya, itu berdasarkan karena sorotnya jauh lebih kuat ya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya seperti ini. Tidak mempunyai filamen lampu, tetapi merupakan electroluminescence ya, akibat sifat gas yang ada di dalamnya. Jadi tidak menggunakan filamen, tapi ada elemen electroluminescence yang muncul akibat sifat gas yang ada di dalamnya. Jadi menggunakan gas ini ya, jadi tergantung sangat dengan gasnya itu. Nah, gasnya apa saja yang ya gas sodium, merkuri, neon, fluorescent lamp dengan kondisi vakum ya, vakum. Jadi kalau
kondisi dari bolam lampunya itu vakum ya, hanya berisi dengan gas-gas tersebut yang terkoneksi akibat loncatan ion dari kedua ujung elektroda. Jadi hanya ada ujung elektroda begini, kemudian karena sifat gasnya itu terjadi loncatan energi ya, loncatan elektroda yang menimbulkan energi kinetik kecepatan tinggi, akhirnya menghasilkan cahaya ya, luminasi. Nah, luminasinya efisiensinya 80 sampai 200 lumen per watt. Kalau tadi berapa ini? Kalau yang incandescent itu 90%, efisiensinya 10 sampai 18 lumen. Nah, kalau kita lihat ini 80 sampai 200 lumen per watt ya, dengan ketahanan lampu yang mencapai 4000 sampai. Dan ini ketahanan lampunya jauh lebih tinggi dan hasil luminasinya dan atau efisiensinya luminasi jauh lebih besar ya. Bisa 80 sampai 200, ini berapa kali lipat dari yang tadi. 18 sampai 20 tadi ya. Ini bisa 10 kali lipat ya. 10 kali lipat dari ini. Makanya kalau kita lihat di taman ini ya, sorotnya jauh lebih kenceng ya. Kemampuan luminasi 220 sampai 1000 watt dengan luminas efisiensi 90 lumen per watt ya. Ini dengan sodium, gas sodium lamp ya. Gas sodium. Jadi isinya yang gas sodium karena macam-macam kan istilahnya. Nah, kemampuan luminasi dari ini bisa macam-macam variannya. Nah, ini tergantung spesifikasi dari pengisinya saja sih sebenarnya ya. Berikutnya adalah fluorescent lamp ya. Kalau tadi gas, ini fluorescent lamp. Nah, fluorescent lamp yang banyak kita kenal adalah seperti neon itu ya. Neon. Jadi neon yang kita kenal itu, yang kita kenal dulu, kalau dulu mungkin masih ada apa enggak yang masih pakai neon ini panjang-panjang itu ya, mungkin masih ada yang memakai. Nah, ini termasuk kategori dari fluorescent lamps. Nah, berisi gas emisi dengan tekanan rendah ya, kalau yang merupakan gelombang ultraviolet 254 nanometer dengan spektrum cahaya. Nah, ini sebenarnya mungkin berpendar ya, pendar. Jadi gas itu berpendar di antara dua elektroda yang muncul di jadi akibat cahayanya ini diakibatkan adanya pendaran itu tadi ya. Komposisi cahaya dan energi panas yang dipancarkan incandescent lamp 5% light, 95% heat. Kalau fluorescent lamp itu 20%, 80% heat. Jadi masih lebih rendah sebenarnya ya, masih lebih rendah, cuman ya tapi tetap tinggi ya kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang ini ya, tetap tinggi 80% heat ini, karena di situ masih ada trafo yang harus dipakai untuk trafo itu menghasilkan panas. Luminous efisiensinya 40 sampai 70 lumen per watt ya, itu kecil nih dibandingkan dengan yang gas tadi ya, dari gas discharge tadi. Dengan ketahanan lampu lamp fire mencapai 5000. Keunggulan lampu TL dibandingkan lampu pijar ya, ini ya memang lampu fluorescent lamp ini perkembangan selanjutnya masalah efisiensi dari lampu pijar ya. Jadi lebih hemat energi pastinya ya daripada lampu dulu ya, sebelum adanya sekarang teknologi yang sekarang ini. Cahaya lampu lebih terang karena lebih banyak ya. Lebih banyak kalau kita lihat ya, perbandingannya bisa sampai selisihnya 15% atau 4 kali lipat ya. 4 kali lipat cahayanya ya dibandingkan lampu pijar. Ya, dibandingkan lampu pijar cahayanya lebih banyak. Kemudian
cahaya lampu lebih terang, kemudian lebih panjang ya, bisa tahan lama dan lain-lainnya. Nah, warnanya bisa di macam-macam, kalau lampu pijar susah ya. Nah, berikutnya ada ini yang terakhir ini, teknologi ini banyak digunakan sekarang ini, ada lampu LED ya, LED atau light emitting diode. Jadi light emitting diode ini berdasarkan dulu kalau kita mengenal diode itu satu biji itu kan menghasilkan lampu-lampu diode ya. Dengan perkembangan selanjutnya maka teknologi LED ini dipakai untuk menghasilkan lampu dengan membuat sekumpulan LED itu dalam satu deretan, satu kelompok gitu, sehingga menghasilkan. Nah ini tentunya akan sangat banyak manfaatnya karena hematnya jauh lebih besar ya. Keunggulannya ya umur panjang, bisa sampai 20 tahun itu malah ya. Ya tapi tertentu dengan kondisi ideal, sangat hemat energi, cahaya yang dihasilkan sangat banyak ya, lebih banyak cahayanya daripada panasnya, warna beragam, bisa macam-macam, sangat ramah lingkungan, tidak menghasilkan panas lebih. Nah ini perbandingan kira-kira lumen yang dihasilkan ya dari serangkaian jenis incandescent, kemudian halogen ini discharge ya, discharge itu kemudian ini fluorescence ya, fluorescence, kemudian LED. Ini kalau kita lihat yang paling ketika 25 watt di incandescent itu dengan menghasilkan 250 lumens ya, plus itu dibutuhkan untuk incandescent 25 watt, kemudian halogen 18 watt, fluorescent ini 6 watt, LED 4 watt. Ini kalau kita lihat semua yang paling besar adalah di incandescent yang pijar tadi ya, nomor 2 yang gas ya, tapi ini biasanya besar-besar memang ya gas ini ya. Yang paling kecil adalah yang LED, makanya sekarang ini banyak hampir semua sekarang menggunakan teknologi LED, bahkan sampai untuk menghasilkan cahayanya di televisi itu juga sekarang kan juga menghasilkan dengan menggunakan LED, lampu LED itu ya. Jadi TV sekarang juga sudah tidak menggunakan tabung ya, tidak menggunakan tabung yang menghasilkan cahaya yang mana itu, tapi sekarang sudah cukup menggunakan LED, jadi bisa tipis-tipis ya, bisa tipis-tipis, panel-panelnya bisa lebih ramping. Nah kita kalau kita bahas lampu ya, pencahayaan dengan lampu buatan ini, kita penting untuk mengetahui light output ratio atau LOR ya, karena ini ukuran ketika lampu itu efisien apa enggak ya untuk digunakan. Nah ini ada contoh saja ya, typical downlight with 100 watt lamp. Ini downlight integral 12 watt LED ya. Dengan LED dia menghasilkan LED ini makanya jadi tipis seperti ini ya. Kalau downlight dengan lampu ya, dengan lampu yang baik yang ini ya, itu menggunakan ruang yang besar ya, yang bola lampu, itu hasilnya seperti ini umpamanya ya. Ini hanya contoh, bukan membandingkan keduanya, tapi membandingkan efisiensi ya. 30 di lampu downlight with 100 watt lampu ini ya, ini hanya 30-60% lumen output from old style downlight. Jadi jenis lampu yang lama, dengan teknik yang lama. Tapi dengan teknologi baru ya, menggunakan LED ini 90% lumen output from new LED teknologi downlight. Jadi bayangin ini hasilnya jauh lebih besar dengan lumen yang seperti ini. Efisiensinya dari 900 yang dikeluarkan itu 800 yang bisa dinikmati.
1200, 500 ini separuh kurang kalau yang lampu lama downlight yang model lama ya. Jadi mungkin butuh banyak akhirnya ya untuk downlight lampu, energinya jauh lebih besar karena linear ya antara lumen itu yang dikeluarkan dengan wattnya lampu ya semakin besar. Kalau ini di situ cuman butuh 12 watt saja LED ya, 12 watt LED ini sudah menghasilkan lebih dari yang 100 watt lampu. Jadi mungkin dalam perancangan Anda harus sangat mempertimbangkan penggunaan lampu LED. Lampu LED sekarang sudah cukup banyak jenisnya, jadi Anda bisa browsing atau melihat spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan ya. Banyak pabrikan yang mengeluarkan jenis lampu dan lampu sekarang ini LED digunakan bukan hanya di penerangan ruangan saja ya, tapi juga hampir semua penggunaan yang membutuhkan pencahayaan itu banyak menggunakan LED karena efisiensi yang cukup tinggi ya. Jadi ini perhitungannya apa yang disebut like output ratio tadi ya, atau LOR tadi ya. LOR itu persen karena rasio jadi efisiensi ya. Jadi output of luminaire itu LOR itu adalah perbandingan antara output luminernya dengan output lampnya ya. Ada energi cahaya dibandingkan energi cahaya yang dipancarkan atau diemisikan ke lampu atau light of fitting, di mana sebelumnya akan diserap oleh luminaire. Jadi perbandingan ini yang menunjukkan efisiensi ya. Jadi yang diiluminasikan, dipancarkan hasil dari, biasanya ada di spesifikasi ya, outputnya itu menghasilkan berapa lumen di lampu itu ya, ada berapa lumen. Kemudian kita bisa melihat output lampnya dan dengan yang menghasilkan perbandingan antara luminaire dan lampunya ya. Nah, karena perbandingan persentase sebenarnya ndak rumit ya. Ya ini di sebuah lampu, umpamanya total lampu itu lamp outputnya 1000 lumen ya, upwardnya 300 lumen, downwardnya 500 lumen. Apa itu berarti ke atas ya, downwardnya ke bawah. Output dari luminaire 800 ya, jadi outputnya dari 800 ini jumlahnya ini. Yang di absorb in luminaire 200 ya, ini kalau upward nih istilahnya jadi persentase, karena dari 100% maka 300 dari ini perhitungan sederhana saja ya, contohnya. Nah, kalau dengan perhubungan seperti ini kita bisa menghitung kira-kira komponen-komponen faktor efisiensinya ya. Jadi ini flux fraction ratio ya, 0,6. Jadi FFR ini perbandingan antara upward flux ya yang ke atas ya, kemudian downward flux ya, downward flux. Jadi perbandingan antara yang ke atas dan ke bawah. Nah, ini 0,6. Ini hanya perbandingan saja ya untuk mengukur efisiensi. Jadi biasanya kalau di lampu-lampu kita juga bisa melihat spesifikasi. Coba Anda bisa mencoba untuk melihat spesifikasinya kira-kira di lampu tersebut seperti apa. Nah, ini ini hanya simbol ya, pengetahuan untuk simbol-simbol. Jadi kalau Anda merancang rencana instalasi listrik ya, pasti mengenali seperti ini. Nah, ini secara spesifik Anda bisa menempatkan
simbol-simbol ini untuk perencanaan. Ya, ini kalau simbol seperti ini berarti UFF di FF-nya segini. Ya. Tapi tentatif ini ya, bisa digunakan seperti sesuai perencanaan saudara. Nah, ini contohnya kalau kita mau merencanakan instalasi listrik, ada titik lampu yang ini tadi seperti bulat, kemudian ada tanda plus, ini titik lampu, kemudian ada saklar dihubungkan ke saklar ya, saklar. Nah, ini desain ini harus Anda buatkan biasanya untuk melengkapi gambar kerja ya, gambar kerja yang harus di sini, karena dia akan memperlihatkan ya, coba kita perbesar, dia akan memperlihatkan ketika ada perhubungan ya, perhubungan umpamanya ini satu saklar ini melingkupi mencakup dua titik lampu umpamanya ya, kemudian satu saklar lagi ini dua titik lampu ya, dan lampu di luar dan lampu di teras ini kalau ini berarti satu titik lampu ya, satu titik lampu. Nah, gini juga satu titik lampu. Nah, ini kita bisa melihat di sini bagaimana perhubungan rencana instalasi itu, sistemnya yang harus disediakan. Ini keterangannya seperti ini. Biasanya ada stop kontak, tutup, kemudian ada jalur kabel, sekring, box meteran, kemudian exhaust lamp, kemudian jalur telepon, anten TV, kemudian stop kontak ya, saklar tunggal yang garisnya satu gini ya, garis L-nya satu, kemudian saklar ganda itu berarti dua ya, cetekannya. Nah, kemudian ada lampu taman, ada lampu dinding, lampu ini untuk membedakan saja, sebenarnya bisa sangat tentatif cara kodenya ya, bisa disesuaikan dengan kesepakatan. Jadi seperti itu. Kalau kita merencanakan dengan yang kompleks, ini hanya pada yang horizontal saja ya, pada horizontal. Jadi kalau pada gedung-gedung bangunan tinggi kita harus merancang yang lebih besar, yaitu dengan yang vertikal tentunya ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas pada kali ini tentang pencahayaan buatan, artificial lighting, yang membahas tentang lampu. Diskusi lebih lanjut bisa kita lakukan di pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube maupun di kanal e-learning yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton. Kita ikuti terus konten-konten atau pengetahuan selanjutnya yang akan kita buat dalam video yang sama. Terima kasih. See you.